Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa pasca sarjana Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Bentuk Kecemasan dan Regulasi Diri Mahasiswa dalam Menghadapi Sistem Pembelajaran Daring selama Pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona, yaitu virus yang berjenis baru. Kemudian WHO menamakan penyakit ini sebagai penyakit coronavirus 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Penyebaran virus corona ini begitu cepat, sehingga untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah ini, berbagai negara telah melakukan lockdown atau penutupan wilayah, baik yang sifatnya menyeluruh atau sebagian. Kemudian melalui surat edaran Kemendikbud, pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Belajar secara daring tentu bukan hal yang mudah bagi siswa, apalagi bagi mahasiswa baru yang belum berpengalaman dan mengerti bagaimana sistem perkuliahan, sehingga hal ini membuat mereka cemas, stres, serta takut. Kecemasan yang mereka hadapi bukan hanya itu saja, tetapi bersumber dari banyak hal seperti takut ketinggalan materi disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil, bosan karena selalu di depan smartphone atau laptop, kesulitan mengakses bahan-bahan perkuliahan disebabkan tidak adanya perpustakaan, dan banyak penjelasan dari perkuliahan yang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Niken Bayu Argaheni menunjukkan hasil bahwa pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif, penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat, mahasiswa mengalami stres, peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Kondisi ini juga hampir sama dengan temuan Dwi Hardani Oktawirawan bahwa faktor pemicu kecemasan siswa dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 antara lain kesulitan memahami materi, kesulitan mengerjakan tugas-tugas, ketersediaan dan kondisi jaringan internet, kendala teknis, dan kekhawatiran akan tugas selanjutnya. Dalam penelitian Ludiana tentang gambaran psikologis mahasiswa dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19, juga disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masalah psikologis yang dialami mahasiswa dalam proses pembelajaran daring yaitu kecemasan. Kemudian, dalam penelitian Livana dengan judul Penyebab Stres Mahasiswa Selama Pandemi COVID-19, dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ketuntasan belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Chung 2002 dalam Fasikah 2013 yang menyatakan bahwa belajar tidak hanya dikontrol oleh aspek eksternal saja, melainkan juga aspek internal, yaitu kemampuan untuk mengatur sendiri atau self-regulasi. Dengan demikian, maka proses belajar akan mendapatkan ketuntasan belajar apabila individu pembelajar menyadari, bertanggung jawab dan mengetahui cara belajar yang efektif atau memiliki strategi regulasi diri yang baik dalam belajar atau self-regulasi learning. Self-regulasi learning atau SRL merupakan kemampuan pembelajaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, baik secara kognitif, secara motivasional, dan secara behavioral. Dari beberapa kajian yang dilakukan terlihat
kajian sebelumnya hanya mengkaji bagaimana psikologis dan dampak daring bagi mahasiswa, tanpa melihat bagaimana bentuk regulasi diri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menghadapi kecemasan dalam perkuliahan daring. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan pengkajian ini terhadap kondisi psikologis, dalam hal ini bentuk kecemasan dan regulasi diri individu dalam menghadapi sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hasil observasi awal yang peneliti amati langsung bahwa terjadi kecemasan pada mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara daring, karena ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam dunia perkuliahan secara online, serta harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kemudian permasalahan lain yang dihadapi yaitu mereka merasa bingung dan sulit memahami materi yang disampaikan, kendala jaringan, kesulitan mengakses bahan-bahan perkuliahan, serta bosan karena terus-terusan berhadapan dengan laptop sehingga menimbulkan stres. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis, dalam hal ini bentuk kecemasan dan regulasi individu pada mahasiswa di Kecamatan Mekek dalam menghadapi sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Kecamatan Mekek dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis, yaitu dengan memaparkan suatu keadaan yang sebenarnya yang meliputi suatu objek, fenomena, atau setting sosial. Kemudian dituliskan dalam sebuah laporan yang bersifat naratif dengan interpretasi ilmiah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditentukan peneliti. Yang pertama, merupakan mahasiswa yang berada di Kecamatan Mekek. Yang kedua, mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Yang ketiga, mahasiswa yang merasa cemas ketika daring. Yang keempat, mahasiswa yang memiliki regulasi diri dalam menghadapi kecemasan tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 9 orang. Dari 9 orang, 7 orang yang memenuhi kriteria di atas. Hasil dan pembahasan. Bentuk kecemasan mahasiswa dalam menghadapi proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, dari keseluruhan responden yang diwawancara, mereka merasa cemas dengan proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Hal ini dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama sosial media fatigue. Sosial media fatigue adalah perasaan subjektif pengguna media sosial yang merasa lelah, jengkel, marah, dan kecewa, kehilangan minat atau berkurangnya motivasi berkaitan dengan interaksi di berbagai aspek penggunaan media sosial karena banyaknya konten yang ditemui dalam media sosial. Berdasarkan hasil wawancara, dengan SS diketahui bahwa ia termasuk dalam kategori media sosial fatigue, di mana pembelajaran daring membuat saya bosan karena tidak ada jeda, selalu berhadapan dengan laptop dan media-media online lainnya. Minimnya waktu istirahat sehingga membuat saya mudah lelah dan stres karena tidak adanya interaksi dengan manusia lain dan membuat mata saya sakit. Kemudian bikin bosan karena di rumah nggak ketemu kawan, sendiri aja di kamar capek menghadap laptop berjam-jam, semangat yang berkobar pun padam. Nyatanya saat ini kami masih di rumah berkurung dengan teknologi tanpa berhadapan dengan banyak manusia. Tugas semakin menumpuk yang membuat otak panas dan tidak tahu harus bertumpu di buku apa. Mencari penjelasan di Google nggak juga semudah itu. Bukannya makin paham malah makin mumet dan saya jadi sulit untuk konsentrasi. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mereka merasakan sosial media fatigue, di mana seharusnya sosial media menjadi salah satu jalan keluar meretas rasa bosan ataupun stres karena belajar di rumah. Hanya saja keadaan jadi berbeda selama COVID-19. Yang kedua, kecemasan akademis. Kecemasan akademis merupakan perasaan tegang dan ketakutan pada suatu yang akan terjadi. Perasaan tersebut mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam dalam situasi akademis.
Kecemasan akademis mengacu pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik, serta perilaku karena kemungkinan performa yang ditampilkan siswa tidak diterima dengan baik ketika tugas-tugas akademik diberikan. Hasil wawancara dari responden yang berinisial AZ dan A, diketahui bahwa yang bersangkutan menunjukkan kecemasan akademis. Susah kuliah daring karena banyak enggak ngertinya. Terkadang dosen hanya memberikan materi tanpa menjelaskannya, dan sulit juga mencari referensi karena tidak adanya perpustakaan. Terkadang menjadi beban tersendiri sehingga tidak bisa tidur. Stres ketika dikasih tugas karena banyak tugas yang diberikan oleh dosen daripada kuliah. Kadang juga merasa tegang. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa kedua responden tersebut mengalami kecemasan akademis, di mana mereka merasa tegang dan merasa takut akan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan karena susahnya dalam mencari referensi, sehingga perilaku yang dimunculkan kesulitan untuk tidur. Yang ketiga, kecemasan berlebihan. Kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa yang buruk akan segera terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan RM, FJ, dan N, mereka mengalami kecemasan yang berlebihan ditandai dengan perasaan takut dan was-was. Kalau jaringan lagi nggak pas-pas, terus putus-putus, ketinggalan materi, susah banyak nggak ngertinya, capek harus putar otak 2 kali untuk nangkap apa yang dijelasin dosen. Soalnya kadang suaranya nggak jelas. Ya, saya merasa cemas. Cemas jika terjadi kendala jaringan dan akses internet. Cemas jika terjadi gangguan jaringan dan perbedaan waktu seluruh Indonesia. Saya merasa cemas dan panik. Dan saya juga merasa was-was ketika daring, terutama disebabkan oleh jaringan. Jika koneksi jaringan di daerah saya itu kurang bagus, maka sangat berdampak pada pembelajaran, baik dalam proses pengiriman tugas maupun dalam mengikuti perkuliahan. Dari keseluruhan responden yang diwawancari oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang berada di Kecamatan Muke ini mengalami kecemasan dengan beragam alasan. Kemudian dari kecemasan tersebut memunculkan regulasi diri. Regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Menurut Albert Bandura, regulasi diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia berupa kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut. Regulasi merupakan proses yang mengaktifasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur, mengontrol, mengevaluasi diri, dan menetapkan reaksi diri terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dicapai. Dalam kamus istilah konseling dan terapi, self-regulasi secara umum menunjukkan pada sifat suatu sistem yang memiliki dinamika dan kemampuan mengatur dan memelihara keberlangsungan kerja sistem. Lebih lanjut dikemukakan bahwa self-regulasi dalam belajar menunjukkan pada konsep Bandura bagi proses di mana orang mengatur penguatan yang disediakannya sendiri untuk tingkah lakunya yang produktif. Regulasi diri dalam belajar merupakan unsur yang penting dalam belajar sebagai salah satu bentuk untuk menetapkan motivasi intrinsik. Pada proses pembelajaran, membangun motivasi intrinsik merupakan kesulitan tersendiri oleh pelajar. Regulasi diri adalah memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Wine, karakteristik dari pelajar yang memiliki regulasi diri adalah bertujuan memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi, menyadari keadaan emosi dan upaya strategi untuk mengelola emosinya. Ketiga, secara periodik memonitor kemajuan ke arah tujuannya. Keempat, menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang mereka buat. Yang kelima, mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan adaptasi yang diperlukan. Siti Aisyah Mumin dalam jurnalnya menyebutkan pengaturan diri dalam belajar diperlukan oleh setiap peserta didik agar dapat mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki regulasi diri dalam belajar yang baik adalah selalu melakukan evaluasi diri terhadap kualitas tugasnya dan kemajuan proses belajarnya sendiri.
membuat perencanaan dan tujuan belajar, misalnya apa yang harus dipelajari untuk mengembangkan pemahamannya tentang materi yang diperoleh di kelas, dan menyusun jadwal menyelesaikan tugas-tugas, memiliki inisiatif untuk berusaha mencari informasi di luar ketika mengerjakan tugas ataupun ketika mempelajari suatu materi pelajaran, mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik yang dipelajari, menyimpan hasil tes, tugas maupun catatan yang telah dikerjakan. Selanjutnya, mereka mengatur lingkungan fisik dengan cara tertentu sehingga membantu mereka untuk belajar lebih baik, menetapkan konsekuensi setelah mengerjakan tugas, dan menetapkan reward atau punishment yang didapatkan apabila berhasil atau gagal dalam mengerjakan tugas. Komponen regulasi diri dalam belajar pada pembelajar sendiri menurut Fintrich terdiri dari yang pertama, kontrol kognitif dan regulasi kognitif merupakan aktivitas kognitif dan metakognitif. Yang kedua, regulasi motivasi mencakup upaya untuk mengatur berbagai keyakinan, motivasi. Yang ketiga, regulasi perilaku merupakan aspek regulasi diri yang melibatkan upaya individu untuk mengontrol perilaku sendiri. Dan keempat, regulasi terhadap konteks merupakan upaya untuk mengontrol konteks dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk regulasi mahasiswa dalam menghadapi proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 sehingga bisa mengurangi rasa cemas dan stres yang mereka hadapi. Bentuk regulasi diri yang mereka terapkan berupa regulasi motivasi, seperti memantapkan niat kembali dan mencoba untuk lebih bisa belajar sendiri dari materi yang diajarkan. Kemudian dengan mengingat impian dan cita-cita, kemudian sebisa mungkin menghindari konflik agar tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Sebenarnya banyak upaya lain yang bisa dilakukan ketika tidak memahami materi yang disampaikan, seperti membaca terlebih dahulu, kemudian ketika pikiran sudah merasa tenang, baru mulai mengerjakan tugas. Kuncinya cuma satu, ketika semangat sudah kembali, maka seharusnya tidak ada lagi kata malas. Yang kedua, melawan perasaan negatif. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh mahasiswa agar proses belajar lancar dan rasa cemas bisa teratasi dengan baik, sehingga tidak berdampak buruk pada proses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Hal ini bisa dilakukan dengan memilih mengerjakan tugas yang mudah dan disenangi terlebih dahulu untuk dikerjakan. Meminimalisir hal yang tidak membuat nyaman seperti berada di tempat yang bising, kemudian menjaga emosi agar tetap stabil dengan tidur yang cukup, memberikan reward kepada diri sendiri ketika tugas berhasil diselesaikan. Reward yang diberikan bisa berupa menonton drama favorit, jalan-jalan melihat pohon dan laut ketika sore hari, membeli makanan dan minuman kesukaan sehingga hal ini bisa membuat emosi tetap stabil. Yang ketiga, membuat daftar jadwal atau mengatur waktu dalam mengerjakan tugas agar terarah dan mengatur waktu mengerjakan tugas agar tercapai target yang telah ditentukan, serta memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Karena pembelajaran dalam sistem daring ini memerlukan strategi tersendiri untuk belajar secara mandiri, agar semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian setelah usaha dilakukan dengan maksimal, maka jalan selanjutnya adalah dengan menyerahkan segalanya kepada Allah, menghamparkan sajadah sujud dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan solusi dan ketenangan jiwa, sehingga rasa cemas yang tertanam di benak hilang, karena semua masalah pasti berakhir dan mempunyai solusi asalkan kita mau berusaha. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari total responden yang diwawancarai oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang berada di Kecamatan Mekek memiliki kecemasan yang dilatar belakangi oleh berbagai masalah di atas, namun masih dalam tahap yang wajar dan mampu mengelola emosinya dalam batasan wajar. Kemudian mahasiswa yang berada di Kecamatan Mekek juga memiliki regulasi diri dalam menghadapi proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka meregulasi emosi, kemudian motivasi, dan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Kemudian regulasi ini juga tidak terlepas dari kapasitas mereka sebagai seorang mahasiswa yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas dan bisa mengatur dan memprioritaskan kepentingan mereka, serta mampu berpikir secara rasional dan lebih berfokus pada cara bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahannya. Kesimpulan,
Mahasiswa MEKE yang melaksanakan proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 memiliki kecemasan. Rasa cemas dan khawatir dilatar belakangi dengan berbagai masalah yang mereka hadapi, seperti sosial media fatigu, kecemasan akademis, dan kecemasan berlebihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa cemas. Namun, hal ini ditunjukkan karena belum keterbiasaan mereka dalam menghadapi proses pembelajaran secara daring, sehingga membutuhkan proses untuk beradaptasi. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengatasi kecemasannya dan kekhawatirannya yang dihadapi dengan cara yang positif. Hal ini juga ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam meregulasi diri dengan baik dalam menghadapi proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19, dengan tetap optimis, positif, dan melakukan langkah preventif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, serta sabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah setelah segala upaya dilakukan dengan maksimal. Demikian pemaparan artikel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.